Ceramah Idul Adha oleh Ustadz Dr. Randus Haji Naufal Sanusi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fada'i wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna 'alal mahajjati bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man sanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa nasa bi khulqin hasanin. Yang menjadi kebahagiaan kita bersama ini, mudah-mudahan kita berkumpul di sini menjadi penyebab turunnya rahmat, barakah dan ampunan Allah kepada kita sekalian, dan Allah berkenan menerima salat yang kita kerjakan. Salam dan salawat semoga terlimpah curahkan kepada qudwah kita, baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga di akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Momentum Idul Adha tidak dapat dipisahkan dari sosok sentral manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bersama keluarganya, dan tentu juga junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kata uswah di dalam Al-Qur'an hanya ditujukan kepada dua sosok manusia pilihan ini, yakni Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim beserta orang-orang yang mengikutinya. Demikian dalam Al-Ahzab ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang paling baik. Kedua-duanya mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salawat yang kita baca setiap hari yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah pun menyebutkan kedua nama itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya, innaka Hamidum Majid. Maka semua ini menunjukkan betapa mulia dan tingginya Allah wa taala. Kalau Allah kemudian memerintahkan di dalam sepak terjang kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan dunia ini, pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus kita teladani dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam?
Sekurangnya ada 4 yang ingin saya sampaikan di sini jamaah sekalian. Yang pertama yang harus kita teladani dari Nabiullah Ibrahim adalah qudwatun fil aqidah. Beliau adalah orang yang sangat gigih memperjuangkan, menyontohkan, mewariskan, mewasiatkan akidah. Karena akidah itu adalah intan paling mahal, mutiara yang paling berharga yang harus kita miliki sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bekal yang harus kita persiapkan dan kita wariskan kepada anak-anak keturunan kita. Karena itu dalam sejarah kita melihat begitu luar biasanya perjuangan beliau. Meskipun perjuangan menegakkan akidah itu harus berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dan tidak mau mengikutinya. Itu adalah sebuah risiko daripada perjuangan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya bagaimana beliau mewasiatkan nilai-nilai akidah itu kepada keturunan-keturunannya. Dalam sebuah firman Allah ayat yang ke-32 disebutkan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga berwasiat kepada Yakub. Apa yang diwasiatkan? Innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini. Ad-din di situ. Kalau dia menggunakan alif lam ma'rifah, maka terkhusus agama yang dimaksud tidak lain adalah agama Islam. Karena itu ayat itu kemudian dikunci wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi orang-orang yang meyakini Islam sebagai sebuah agama yang benar, sebagai muslim karenanya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teladan dalam akidah ini dalam konteks kehidupan kita hari ini harusnya menjadi perhatian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita dihadapkan kepada persoalan kenyataan di mana hal-hal yang merongrong bahkan akan menyesatkan akidah kita. Luar biasa tantangan yang kita hadapi hari ini. Karena itu teladan dari Ibrahim menegaskan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai akidah tersebut. Yang kedua adalah qudwatun fil ibadah atau qudwatun fit ta'ah, keteladan dan beliau di dalam menjalankan ketaatan. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 124 disebutkan wa idzi btala Ibrahim banihi wa Ya'qub ya wa idzi btala Ibrahim rabbi fa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Para ulama tafsir mengatakan fa'atammahun di situ maknanya adalah bahwasanya Nabiullah Ibrahim ketika melaksanakan perintah Allah itu beliau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan Allah kecuali dia melaksanakannya. Dan di antara ibadah ketaatan salat adalah persoalan urusan yang sangat penting setelah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat lebih penting daripada apa yang kita miliki, daripada kedudukan, harta dan jabatan kita sekalipun. Karena itu dan sesungguhnya orang yang hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapapun banyak hartanya, betapapun tinggi kedudukannya, betapapun banyak gelar yang disebut sebagai
dia tidak melaksanakan sholat, maka sungguh dia adalah orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, teladan dari Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita, jatinya sholat itu ditegakkan di awal waktu, jika dilaksanakan dengan sungguh dan dilaksanakan pula jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang senantiasa membantu ketika di rumah keluarganya dalam pekerjaan rumah tangganya, tetapi ketika sholat waktunya datang dia bersegera melaksanakan sholat. Ini bukti bahwa Nabiullah Ibrahim melaksanakan, Nabiullah kita Muhammad SAW pun juga contohkan sebagai bentuk dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya nilai-nilai ini, sehingga nilai ini pun harus kita tanamkan. Ketika hari ini anak-anak kita begitu banyak yang meremehkan sholat, begitu banyak yang menganggap enteng sholat, begitu banyak yang melalaikan kewajiban sholatnya, ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir, dan perintahkanlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk menegakkan sholat dengan kesabaran yang tidak ada batasnya sampai kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah qudwatun fid dakwah. Qudwatun fid dakwah, teladan beliau di dalam dakwah. Tidak ada hari-hari yang dia lewati dalam kehidupannya kecuali beliau berdakwah. Berdakwah dalam arti kata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim berdakwah, hatta berdakwah kapan penguasa yang zalim, penguasa yang ingkar, penguasa yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Resiko daripada dakwah yang dijalaninya itu bahkan beliau rela untuk dibakar, untuk menjadi perjuangan yang beliau laksanakan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, kewajiban dakwah sesungguhnya bukan hanya kewajibannya para ustaz, bukan hanya kewajibannya para kiai, bukan hanya kewajibannya para ulama, tapi dakwah itu merupakan kewajibannya seluruh kita. Setiap pribadi kita memiliki kewajiban dakwah. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, sampai kepada presiden, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kalau di suatu masyarakat nilai-nilai dakwah itu ditegakkan, maka masyarakat itu senantiasa akan berada dalam kebaikan dan senantiasa berada dalam bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau nilai-nilai kewajiban mungkar ditegakkan, ujian dan sekaligus bencana datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Idza zaharuz zina war riba qaryatin, apabila salah satu bentuk kemungkaran yang namanya zina, kesemuanya azab dari Allah. Bila ada kudu masuk, beliau mendapatkan perintah untuk berdakwah. Beliau tinggalkan istrinya Hajar dan Ismail di suatu tempat gurun pasir yang tandus, yang memang tidak ada kehidupan di situ ketika itu. Sampai kemudian Siti Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, hal amaraka hadza ya Ibrahim? Apakah engkau akan meninggalkan kami di..."
apakah yang kau lakukan ini adalah perintah Allah ya Ibrahim? Yang aku lakukan adalah dalam rangka mentaati dan menjalankan perintah Allah. Maka kemudian Siti Hajar menjawab, idzan la yudi'ana, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian setelah itu dapat lagi ujian yang mengundang pengorbanan yang luar biasa ketika Nabi Ibrahim kembali dari dakwahnya. Ismail ketika itu sudah berusia 13 tahun, usia yang sangat diperlukan dan sekaligus usia yang sangat menjadi harapan bagi orang tua sebagai pelanjut cita-citanya, apalagi sudah itu dirasakan setelah penantian yang begitu lama. Maka kemudian Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, ya bunayya inni ara fil manam inni azbauka manzur fadha tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapat mimpi dan Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Coba, kalau menurut logika kita, kalau kita memakai logika kita, mungkin kita akan berkata, ya Abi, kenapa Abi saja yang tidak yang disembelih? Karena Abi sudah tua, Abi sudah tidak panjang harapan hidupnya, sementara saya masih panjang harapan hidupnya. Tapi apa yang dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail anak yang baik, anak yang soleh, anak yang telah dididik dengan didikan yang benar oleh Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar. Dia menjawab, ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, kalau memang ini adalah perintah Allah, maka laksanakan, jangan ragu-ragu. Insyaallah engkau akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari sinilah kemudian syariat kurban itu disyariatkan, yang memang merupakan syariat turunan dari Nabiullah Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dalam konteks kehidupan kita hari ini, Ibrahim yang telah mengorbankan Ismail atau Ismail yang telah dikorbankan pada waktu itu, dalam kehidupan kita hari ini boleh jadi Ismail itu adalah harta kita, boleh jadi adalah kedudukan kita, boleh jadi adalah jabatan kita. Sejauh mana semuanya itu kita gunakan dan kita manfaatkan untuk li'la'i kalimatullah, untuk tingginya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika datang untuk perintah berkorban, ketika datang untuk mengorbankan apa yang kita punya, maka sejatinya kita tidak boleh pelit, tidak boleh ragu, bahkan tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadi penolakan terhadap semua perintah itu. Tapi laksanakanlah dengan sami'na wa ta'na, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah ditanya tentang syariat kurban itu, mahadil adahi ya Rasul, apakah kurban itu ya Rasul? Sunnati, sunnahnya bapakku Ibrahim. Malana minha ya Rasul, apakah yang akan saya dapat kalau saya berkurban? Bikulli sya'ratin hasanatin, yang dari kurban itu adalah setiap bulu domba yang engkau kurbankan, kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita berkorban. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti tadi sudah disampaikan oleh bagaimana pengorbanan yang kita lakukan, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita, karena kurban itu adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Inna a'tainaka fasalli li rabbika wanhar, sungguh Allah telah fasalli, maka salatlah, wanhar, Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan salli, salat, dengan wanhar, berkurban. Maknanya adalah salat itu akan membentuk kepribadian kita. Salat itu menjadikan kita orang-orang yang soleh secara pribadi. Dan wanhar, berkurban, adalah melahirkan kepedulian dan akan menjadikan kita orang-orang yang soleh secara sosial. Oleh karena itu soleh secara pribadi harus ditujang, harus dibuktikan dengan soleh. Dan salah satu bentuk yang kita dapati adalah bagaimana kita mengorbankan dari apa yang kita punya
untuk kepentingan agama ini, termasuk kaitannya dengan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti tadi sudah dijelaskan, begitu menderitanya mereka, dan kita tidak perlu ke sana, tapi paling tidak kita bisa punya rasa peduli untuk menjadi bagian dari mereka. Oleh karena itu, maka jamaah sekalian, 4 hal ini yang patut kita teladani, yang sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, melahirkan suatu konsekuensi yang begitu luar biasa, mengeluarkan hasil yang begitu luar biasa. Semua yang dia alami menjadi berkah dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahannya di dalam mengokohkan akidahnya, ketaatan Allah telah melahirkan dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan diberi gelar Khalilullah. Semangat dakwahnya, bahkan juga pengorbanannya telah melahirkan bahwa tempat-tempat yang pernah disinggahinya, baik dari tempatnya, baik tempat yang pernah disinggahinya di Palestina, di Syam dan seterusnya, sampai kepada tempat di Makkah Al-Mukarramah menjadi tempat yang begitu diberkahi. Tidak hanya itu, keturunan-keturunannya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah. Lahirlah para nabi-nabi setelah itu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Konsepnya dari semuanya itu adalah jamaah kita ini, bagaimana keberkahan yang kokohkan akidah, dekatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan semangat pengorbanan, bisa harta kita, bisa tenaga kita, bisa pikiran kita, dan apapun yang bisa kita kobarkan untuk mendatangkan keberkahan dari Allah. Para ulama, berkah itu adalah al-barakatun khafi. Berkah itu adalah tentaranya Allah yang tersembunyi, yursilu liman yasha, yang dikirimkan siapa yang dikehendaki. Jadi kalau kita sudah dari Nabiullah Ibrahim dengan sepak terjangnya tadi, maka insya Allah keberkahan hidup itu akan kita dapatkan, termasuk keberkahan di dalam kita berjamaah. Karena yang diusung oleh panitia saat ini begitu dalam bersatu dalam akidah, berjamaah ibadah, dan trans dalam khilafiyah, maka hal itulah yang akan menjaga keutuhan dan kebersamaan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita akan datang. Inilah khutbah singkat yang dapat sampaikan, semoga menjadi renungan buat kita bersama, dan Allah Subhanahu yang hadir di sini menjadi orang-orang yang diberikan untuk meneladani Nabiullah Ibrahim dalam segala sepak terjangnya, sehingga kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekal bagi kita untuk kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatan innamas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. Jemaah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala apa yang kita panjatkan, kita mohonkan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu an khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajmain wa anit tabi'in wa anit tabi'in wa anit tabi'it tabi'in wa tabi'in sanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ummatal muslimin
ومكان اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هما تفرقنا من بعده تفرقا معنا ولا تجعل فينا ولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب رب اجعلنا مقيم الصلاة ربنا وتقبل لنا ولا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته